Di sudut kota yang jarang dilirik orang, ada seorang pemuda bernama Derry. Ia hidup sederhana, sangat sederhana. Pekerjaannya sehari-hari adalah memulung, menyusuri ganggang, pasar, dan tempat-tempat pembuangan untuk mencari barang bekas yang masih bisa dijual. Ia tinggal di sebuah rumah kecil berdinding tripleks di pinggir sungai yang tak pernah jernih. Namun di balik kehidupan yang keras, Derry adalah pribadi yang hangat dan tenang. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari menyentuh ujung genting rumahnya, Derry sudah berangkat dengan sepeda tuanya yang penuh keranjang rotan di kanan kiri. Ia akan menyusuri jalanan sambil menyapa warga yang dikenalnya. "Pagi Bu Wati," sapanya ramah, atau kadang, "Pak Darto, sehat terus ya?" Sambil tersenyum kecil. Meskipun hidup popason, Derry tak pernah pelit senyum. Ada satu hal yang selalu Derry tunggu-tunggu setiap hari. Senja. Selepas bekerja, biasanya sekitar pukul 5 sore, Derry akan mengayuh sepedanya menuju sebuah bukit kecil yang sepi, yang menghadap ke jalan panjang, tanpa banyak kendaraan. Bukit itu tidak terlalu tinggi, hanya gundukan tanah berumput yang dulunya bekas tanah kosong. Tapi dari sana, Derry bisa melihat langit yang berubah warna jingga, merah, lalu ungu. Baginya, itu adalah waktu paling damai dalam sehari. Kadang-kadang, ia membawa teh manis dalam botol bekas. Duduk di atas batu besar, ia akan menatap langit tanpa suara. Tidak ada musik, tidak ada kebisingan, hanya angin dan pikirannya sendiri. Derry mencintai keheningan senja. Mungkin karena di sanalah ia merasa dirinya berarti meski hanya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat lain yang tak terlalu jauh, hidup seorang wanita muda bernama Marcia. Usianya 25 tahun. Ia tinggal di rumah modern bertingkat 2. Bekerja sebagai ilustrator lepas untuk beberapa perusahaan desain, dan dikenal sebagai wanita cantik, sopan, dan pintar. Banyak yang mengira hidup Marcia sempurna, tapi Marcia menyimpan sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Hatinya sepi. Sudah hampir 2 tahun ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Reno. Di awal hubungan, semuanya terasa indah. Marcia merasa seperti tokoh utama dalam kisah cinta yang ia baca di novel-novel romantis. Namun seiring waktu, hubungan itu berubah. Reno semakin dingin, sering menghilang tanpa kabar, dan tak lagi peduli pada hal-hal kecil yang dulu membuat Marcia tersenyum. Ia masih bertahan, bukan karena ia lemah, tapi karena ia berharap cinta itu masih bisa diperbaiki. Ia selalu berpikir, mungkin dia hanya lelah. Mungkin aku harus lebih pengertian. Tapi semakin ia mencoba memahami, semakin ia merasa sendirian. Suatu hari, Marcia dan Reno memutuskan untuk pergi keluar kota sebentar, hanya untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi perjalanan itu justru menjadi titik awal dari segalanya. Di dalam mobil, mereka kembali berselisih. Reno menyalahkan Marcia karena hal-hal kecil. Ia marah, membentak, lalu berhenti di tengah jalan sepi dekat perbukitan. Tanpa pikir panjang, Reno menyuruh Marcia keluar dari mobil. "Aku butuh waktu sendiri." "Turun," katanya dengan nada tinggi. Marcia sempat terpaku, tapi akhirnya turun. Mobil itu pun melaju, meninggalkannya sendirian di tengah jalan, hanya membawa tas kecil dan ponsel yang baterainya sudah hampir habis. Langit mulai redup, hanya ada 1-2 kendaraan melintas, dan semuanya berlalu begitu saja. Tak ada sinyal, tak ada tempat berteduh, tak ada siapapun yang ia kenal. Untuk pertama kalinya, Marcia merasakan sepi, dalam arti yang sebenarnya. Sementara itu, di bukit tak jauh dari sana, Derry tengah menikmati teh manisnya. Angin sore menyapu rambutnya yang sedikit kusut. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam. Lalu matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Seorang gadis duduk di pinggir jalan, memeluk tas kecilnya. Wajahnya tampak cemas. Derry menatap beberapa saat, berpikir apakah ia harus menghampiri atau tidak. Ia tahu betul betapa orang-orang bisa curiga pada penampilannya. Baju lusuh, sepatu jepit, sepeda tua, tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Kalau kamu diam saja, siapa lagi yang akan peduli?" Derry menuruni bukit perlahan, mendekati sosok itu. Langkahnya, hati-hati. Ia tak ingin membuat gadis itu ketakutan. "Maaf kak, kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara pelan dan sopan. Marcia menoleh, wajahnya sedikit terkejut, tapi tidak ketakutan. Ia melihat seorang pria muda dengan wajah lembut dan mata penuh perhatian. "Mobil, aku ditinggal di sini," jawabnya pelan. Derry menelan ludah. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang jelas, ia tahu satu hal, gadis ini butuh pertolongan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Derry akan menjadi seseorang yang berarti
Bagi orang lain bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena siapa dirinya yang sesungguhnya. Marsha menatap pemuda itu, yang kini berdiri di depannya. Menunduk sedikit seakan takut menatap terlalu lama. Tak ada bau parfum mahal, tak ada setelan jas, atau mobil mewah. Yang ada hanya seorang lelaki dengan keringat di dahinya, dan sepasang mata yang jujur. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Tanya Derry lagi. Kali ini lebih tenang. Marsha ragu sejenak. Biasanya ia akan langsung menolak tawaran orang asing. Tapi hari itu berbeda. Tak ada siapapun di sekitarnya. Ponselnya sudah mati. Jalan sepi membentang panjang, dan langit semakin menghitam. Ketakutannya mulai mengalahkan egonya. Aku kehabisan baterai. Aku nggak bisa hubungi siapa-siapa? Jawabnya pelan. Derry mengangguk. Ia menggaruk kepala yang sebenarnya tak gatal. Ia merasa kikuk, tapi juga terdorong untuk menolong. Ia mengeluarkan botol air mineral yang tinggal separuh dari keranjang sepedanya. Ini airnya masih bersih. Minum dulu. Ya, katanya sambil menyerahkannya. Marsha menerima dengan ragu, lalu meminumnya perlahan. Ia merasa tenggorokannya kering sejak tadi, tapi tak ingin terlihat lemah. Derry menatapnya dengan hati-hati. Gadis ini terlihat kuat di luar, tapi sorot matanya seperti orang yang sedang bertarung dengan luka yang tak terlihat. Nama saya Derry, katanya, mencoba mencairkan suasana. Kalau kakak mau, saya bisa antar ke pos polisi. Nggak jauh, cuma lewat bukit ini. Marsha menatap sepedanya yang tua. Lalu matanya beralih ke jalan panjang yang semakin gelap. Ia tahu, ia tak punya pilihan lebih baik. Namaku Marcia. Terima kasih, Derry. Aku akan ikut. Tanpa banyak bicara, Derry menyiapkan sepeda tuanya. Ia membuka keranjang belakang dan menyesuaikan kardus bekas agar Marsha bisa duduk lebih nyaman. Meski seadanya, ia berusaha sebaik mungkin. Marsha naik dengan hari. Ini pertama kalinya ia dibonceng naik sepeda tua seperti itu. Tangannya memegang bahu Derry, sedikit ragu, tapi ada rasa aman yang mulai muncul perlahan. Mereka menuruni jalan setapak, menyusuri pinggir bukit menuju jalan utama. Angin malam mulai berembus, menggoyangkan rambut Marsha yang panjang. Terdiam. Dalam diamnya, ia merenung bagaimana seseorang yang tak dikenalnya, yang begitu jauh dari dunianya, bisa membuatnya merasa lebih dihargai daripada kekasihnya sendiri. Maaf kalau sepedanya goyang, kata Derry sambil tetap mengayuh. Rodanya memang udah nggak seimbang. Marsha tersenyum kecil. Senyum pertamanya malam itu. Tidak apa-apa. Ini justru cukup menyenangkan. Derry menoleh sedikit, terkejut. Tapi ia hanya mengangguk dan tersenyum malu. Mereka kembali diam. Tapi diam itu bukan karena canggung, melainkan karena hati mereka sedang sibuk mendengarkan bukan suara, melainkan rasa yang mulai berbisik perlahan. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di pos polisi kecil. Derry menghentikan sepeda dan membantu Marsha turun. Seorang petugas menyambut mereka. Marsha menjelaskan apa yang terjadi, dan petugas langsung menghubungi keluarganya. Derry berdiri agak jauh, tak ingin mencampuri lebih dari yang perlu. Ia tak berharap apa-apa. Hatinya cukup hangat karena bisa membantu. Itu saja sudah membuat malamnya berbeda dari biasanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan pos. Seorang pria parubaya turun dan langsung memeluk Marsha ayahnya. Tuhan, Marsha, kamu nggak apa-apa? Tanya sang ayah panik. Marsha mengangguk. Aku baik, ayah. Dia yang bantu aku. Sang ayah menoleh ke Derry. Ada sedikit keraguan di wajahnya, tapi juga rasa terima kasih. Ia menghampiri Derry dan mengulurkan tangan. Terima kasih, nak. Kamu menolong putri saya. Kami sangat berterima kasih. Derry menjabat tangan itu dengan sopan. Saya cuma kebetulan lewat, Pak. Syukurlah Kak Marsha nggak kenapa-kenapa. Marsha ingin berkata sesuatu, tapi saat ia menoleh, Derry sudah berpamitan. Ia naik ke sepedanya dan kembali ke jalan sepi, menghilang dalam gelap yang mulai menelan bukit. Di dalam mobil, Marsha hanya menatap keluar. Matanya tak bisa lepas dari bayangan punggung Derry yang perlahan menjauh. Dia beda, gumamnya lirih. Malam itu, Marsha tidak langsung tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, memeluk cangkir teh hangat, dan memikirkan Derry. Nama itu begitu sederhana, tapi entah kenapa sulit ia lupakan. Sementara di rumah kecilnya, Derry duduk di lantai, menatap langit dari sela dinding yang terbuka. Ia mengingat tawa kecil Marsha Kara ia bikara, dan sentuhan ringan tangannya saat memegang bahu
Untuk pertama kalinya, Derry merasa ia menyentuh dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Dan ia tahu, hatinya baru saja memulai perjalanan yang tak biasa. Malam itu, Derry tak bisa tidur. Angin menyusup dari sela-sela dinding kayu rumahnya. Tapi, bukan dingin yang membuatnya gelisah. Bayangan Marsha terus hadir di pelupuk matanya. Senyumnya, suaranya, caranya memegang bahunya, meski hanya sebentar, terasa seperti bekas hangat yang tak bisa dihapus. Ia sadar satu hal. Ia ingin bertemu gadis itu lagi. Namun bagaimana? Dunia Marsha dan dunianya bagaikan dua kutub yang nyaris tak bersinggungan. Ia seorang pemulung, dengan hidup sederhana dan penghasilan yang hanya cukup untuk makan harian. Sedangkan Marsha, meski tak banyak bicara, jelas ia berasal dari dunia yang terang, dari rumah yang luas, dari kehidupan yang tak pernah Derry sentuh, tapi hati, siapa yang bisa mengatur? Di sisi lain, Marsha pun merasakan hal yang sama. Sudah 2 hari sejak kejadian malam itu, namun wajah Derry tak juga hilang dari benaknya. Setiap kali ia menatap langit sore, ingatannya terlempar ke bukit sepi itu. Pada ketulusan yang jarang ia temukan, bahkan dari orang yang telah bersamanya selama 2 tahun. Reno, pria itu hanya mengirim satu pesan sejak kejadian. Maaf ya, aku lagi stres. Tak ada usaha mencarinya. Tak ada penyesalan yang terasa nyata. Tak ada tanda cinta yang seharusnya tetap hidup. Marsha mulai membuka kembali sketsa lamanya. Tangannya menggambar sosok lelaki dengan topi lusuh dan senyum tenang. Ia bahkan memberi judul sketsanya, Yang Menemukan Aku di Jalan Sepi. Malam itu juga, Marsha memutuskan, ia harus bertemu Derry lagi. Ia kembali ke lokasi kejadian bersama supir keluarganya keesokan harinya. Ia menyusuri jalan sepi itu, menuruni bukit, dan berdiri di titik tempat ia pertama kali bertemu Derry. Tapi, Derry tidak ada. Bukit itu kosong, hanya ada angin dan senja yang masih setia. Masih mau dicari, Nona? Tanya sang supir ragu. Marsha mengangguk. Kalau dia saja bisa berhenti menolong orang asing, masa aku nggak bisa berhenti mencari seseorang yang menyelamatkanku? Sementara itu, Derry mulai sering datang ke bukit itu. Bukan untuk bekerja, tapi untuk berharap. Ia duduk di batu yang biasa ia tempati, menatap jalan panjang di bawah. Setiap motor atau mobil yang melintas, ia harap berhenti dan mengungkap keajaiban. Namun, tidak ada Marsha. Hari demi hari berlalu. Harapan menjadi samar, tapi Derry tidak menyerah. Ia hanya tak tahu harus mulai dari mana. Sampai suatu hari, saat ia sedang memilah botol bekas di belakang pasar, seorang pemuda berpenampilan rapi menghampirinya. "Kamu Derry?" tanyanya. Derry mengangguk pelan. Pemuda itu menyerahkan secarik amplop putih dari Nona Marsha. Dia minta tolong menyampaikan ini kalau aku ketemu kamu. Derry membuka amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah gambar dirinya tengah mengayuh sepeda dengan latar langit jingga. Di baliknya tertulis tangan halus. "Aku tak tahu bagaimana mencarimu. Tapi, aku ingin terima kasih, dan jika kamu masih mau bicara, temui aku di bukit itu." Sabtu sore, seperti waktu itu, Marsha Derry tertegun. Dadanya berdegup kencang, tangannya gemetar. Tapi bibirnya perlahan tersenyum. Bukan senyum biasa melainkan senyum yang datang dari harapan yang hidup kembali. Sabtu itu, Derry memakai kemeja terbaik yang ia punya. Warnanya biru muda, agak pudar, tapi bersih. Ia menyisir rambutnya rapi, menambal sedikit ban sepedanya yang bocor kecil, dan memulai perjalanan ke bukit itu dengan jantung yang berdetak secepat kayuhan pedalnya. Sesampainya di sana, senja sudah mulai, dan di atas batu tempat biasa ia duduk, berdiri Marsha dengan gaun sederhana dan sal merah muda yang tertiup angin begitu melihat Derry. Senyum Marsha mengembang, senyum yang membuat dunia serasa melambat. "Kamu datang," katanya. "Lembut, aku takut terlambat," jawab Derry, masih menahan napas. Mereka duduk berdua, tanpa banyak bicara. Tapi tak perlu kata-kata, saat hati sudah mulai bicara sendiri. "Derry," ucap Marsha pelan. "Kamu tahu nggak, saat aku duduk di jalan itu, aku pikir nggak akan ada yang peduli. Tapi kamu datang. Kamu tidak bertanya aku siapa, dari mana, atau kenapa. Kamu cuma hadir." Derry menunduk. "Aku cuma nggak bisa pergi begitu saja." Marsha tersenyum. "Itulah bedanya. Dunia tempatku berasal. Kadang terlalu sibuk untuk sekadar hadir." Senja hari itu menjadi saksi pertemuan dua dunia yang berbeda. Marsha tahu perjalanannya tidak akan mudah, dan Derry pun tahu.
Mungkin hatinya akan terluka kalau berharap terlalu jauh. Tapi keduanya tahu satu hal. Perasaan ini nyata. Dan saat matahari tenggelam, hati mereka perlahan saling mendekat, meski langkah kaki mereka masih belajar berjalan berdampingan. Tapi dunia tidak selalu ramah pada dua hati yang berasal dari langit yang berbeda. Tak lama setelah pertemuan mereka di bukit itu, Marsha mulai sering diam-diam menemui Derry. Kadang di taman kota, kadang di pinggiran sungai, atau di gang kecil, tempat Derry biasa menyortir botol dan kardus. Tak ada restoran mahal, tak ada bunga mewah, hanya obrolan sederhana yang terasa lebih hangat daripada apapun yang Marsha pernah rasakan sebelumnya. Namun, dunia Marsha mulai terusik. Ibunya yang elegan dan keras hati mulai curiga. Ayahnya, meski lebih lembut, tetap seorang pebisnis yang terbiasa menjaga citra. Suatu malam, mereka mendapati sketsa-sketsa Marsha, semuanya tentang Derry dan surat kecil yang belum sempat ia buang. Aku tak ingin jadi mimpi yang lewat. Kalau kamu percaya, aku akan terus menunggu deh. Siapa dia? Tanya sang ibu dengan nada tak bisa ditawar. Marsha terdiam. Matanya menatap lantai, tapi hatinya tetap pada nama yang kini tak bisa ia lepaskan. Pemulung? Lanjut ibunya. Marah. Kau ini anak perempuan tunggal dari keluarga terhormat. Mau dibawa kemana muka kita kalau sampai orang tahu? Marsha melawan. Untuk pertama kalinya. Bu, dia lebih punya hati dari orang-orang yang selalu duduk di ruang rapat dan pura-pura peduli. Tapi ibunya tak mau dengar. Keesokan harinya, Marsha dikirim ke Bandung. Alasan resmi, liburan selama 1 bulan. Tapi Marsha tahu, itu pengasingan. Sementara itu, Derry menunggu. Ia menunggu di bukit setiap sore Sabtu. Sepedanya tetap sama. Semangatnya tetap ada. Tapi hatinya mulai penyutannya. Marsha tak pernah datang. Pesannya tak pernah dibalas. Surat kecil yang ia selipkan ke pagar rumah Marsha pun tak pernah direspon. Hari berganti minggu. Semangat berubah jadi cemas. Lalu cemas perlahan menjadi luka. Satu sore yang muram, Derry duduk. Di batu itu lebih lama dari biasanya. Angin bertiup lebih kencang. Dan langit gelap menggantung tanpa warna. Ia memandangi jalan kosong di bawah, dan akhirnya berkata pada dirinya sendiri, mungkin aku hanya persinggahan untuk seseorang yang sedang kecewa. Tapi saat ia hendak pergi, seseorang datang. Bukan Marsha, tapi pria dengan jas rapi dan wajah tenang. Ayah Marsha. Derry, sapa pria itu pelan. Derry berdiri, gugup. Saya tahu kamu orang baik, kata sang ayah. Jujur, anak saya bicara banyak tentang kamu. Tapi kamu tahu sendiri, Derry, dunia kami berbeda. Derry mengangguk, perlahan. Saya tahu, Pak, tapi saya nggak pernah berniat merusak hidup Marsha. Saya percaya, itu ujar sang ayah. Tapi cinta, kadang tidak cukup. Dan sebagai ayah, saya ingin melindungi Marsha dari luka yang bisa saja muncul dari jalan yang terlalu terjal. Lalu, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dan menyodorkannya. Ini bukan untuk membeli kamu, tapi untuk membantumu mulai hidup baru. Di Tempot Lane jauh dari Marsha. Biarkan dia menjalani hidup yang sudah disiapkan untuknya. Derry amplop itu. Ia tidak menyentuhnya. Pak, saya mungkin pemulung. Tapi perasaan saya bukan sampah. Saya nggak bisa dibeli untuk melupakan seseorang yang buat saya merasa berharga. Sang ayah menarik kembali amplop itu. Ia menghela napas. Kalau begitu, saya harap kamu tahu konsekuensinya dan kuat untuk menerimanya. Setelah sang ayah pergi, Derry hanya berdiri diam. Angin menampar wajahnya, seolah menyadarkan bahwa mungkin ini akhir dari cerita yang tak pernah benar-benar diizinkan untuk dimulai. Beberapa hari kemudian, sepucuk surat datang ke rumah Derry tanpa nama pengirim. Tapi ia tahu siapa yang menulisnya hanya dengan melihat goresan tangan yang halus. Derry, aku tidak menyerah. Tapi aku harus diam dulu. Demi keluargaku, demi waktu, demi kita. Yang semoga masih akan ada. Maaf, kalau untuk saat ini, aku tak bisa datang. Tapi kamu harus tahu, aku mencintaimu. Lebih dari yang bisa aku ucapkan. Marsha surat itu mengguncang Derry. Ia menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dicintai dengan sepenuh hati. Oleh seseorang yang tak seharusnya mencintainya. Tapi apa gunanya cinta, kalau tak bisa bersama? Derry duduk di lantai rumahnya. Meliam hening. Seakan seluruh dunia ikut berhenti bersuara. Ia sadar satu hal. Semua usaha sudah ia lakukan menunggu. Berharap, memperjuangkan, dan semuanya gagal. Hanya satu pilihan yang tersisa. Melupakan Marsha,
atau menunggu tanpa batas waktu. Derry menatap surat Marsha yang mulai menguning di sudut mejanya. Surat itu kini dilipat dengan rapi dan dimasukkan dalam plastik bening agar tak rusak. Sudah 3 bulan berlalu sejak ia menerimanya. Tak ada surat baru, tak ada kabar, hanya kesunyian dan kenangan yang tak pernah benor-benor pergi. Setiap Sabtu sore, ia tetap datang ke bukit itu. Banyak yang bilang ia gila. Beberapa teman pemulungnya bahkan mulai menjauhi karena mereka menganggap Derry terlalu melamun. Tapi Derry tak pernah peduli. Hatinya sudah memilih. Meski langkahnya tetap di tanah, tapi jiwanya menggantung di awan bersama bayangan Marsha. Sabtu yang mendung, Derry memutuskan sebuah hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan pergi. Bukan untuk melupakan Marsha, tapi untuk menjadi seseorang yang pantas menjemputnya. Bukan dengan sepeda tua, tapi dengan keyakinan baru. Malam itu, Derry membongkar tabungan kecilnya. Beberapa lembar lusuh hasil kerja keras memulung selama bertahun-tahun. Ia juga menjual sepedanya yang selama ini jadi saksi perjuangannya. Ia pamit pada ibu. Kos yang selama ini dayam-dayum seperti ibu sendiri. Mau kemana, Der? Tanya ibu itu sedih. Saya nggak tahu, Bu. Jawabnya dengan suara serak. Tapi, saya mau belajar hidup. Supaya suatu hari, kalau saya berdiri di depan dia, saya bisa bilang, saya bukan cuma cinta kamu, saya siap jagain kamu. 3 tahun berlalu. Marsha kini telah lulus dari kampusnya di Bandung. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang lebih matang dalam sorot matanya. Ia kembali ke Jakarta bukan untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tapi untuk mencari satu hal yang belum pernah ia temukan lagi sejak malam ia diasingkan. Derry, ia mengunjungi kembali bukit itu. Batu tempat mereka biasa duduk kini penuh rumput liar. Tak ada Derry, tak ada sepeda, hanya udara sejuk dan langit senja yang terasa menyimpan banyak cerita. Marsha duduk di sana dengan harapan samar. Ia menggenggam selembar sketsa lama. Gambar Derry dengan senyum tenang dan topi lusuhnya. Ia tak tahu harus mulai dari mana, tapi hatinya yakin cinta yang tulus tak pernah mati, hanya kadang mengendap lebih dalam dari yang bisa dijangkau logika. Sementara itu, di kota kecil pinggiran Yogyakarta, seorang pemuda berdiri di depan kios kecil berisi barang-barang daur ulang yang tertata rapi. Di belakangnya, berdiri papan kayu sederhana bertuliskan, "Dari sampah menjadi harapan, usaha sosial Derry." Ya, Derry kini bukan lagi pemulung jalanan biasa. Ia membangun usaha kecil yang memberdayakan pemulung-pemulung lain. Ia tak lagi berjalan sendiri, tapi menggandeng banyak tangan karena ia percaya perubahan harus dimulai dari bawah. Namun, satu hal tetap sama. Setiap Sabtu sore, ia berhenti bekerja. Ia duduk di sudut kiosnya, menatap matahari turun, dan menggenggam surat Marsha yang kini tersimpan di dompetnya. Hari itu, Marsha mengunjungi pameran lingkungan di Jakarta. Salah satu stan menarik perhatiannya. Sebuah booth bertema pemulung berdaya. Di sana, terpajang foto seorang pria yang tengah memberi pelatihan kepada anak-anak jalanan tentang daur ulang. Wajah itu, Marsha terdiam. Tangannya gemetar. "Maaf, ini siapa ya, Kak?" tanyanya kepada penjaga stan. "Oh, itu Mas Derry. Dulu beliau pemulung, sekarang punya gerakan sosial sendiri. Lagi banyak diundang ke seminar-seminar, tapi domisilinya di Jogja sih." "Kenapa, Kak? Kenal?" Marsha tak bisa berkata-kata. Air matanya menitik tanpa bisa dicegah hari itu juga. Ia memesan tiket kereta ke Yogyakarta. Langit senja kota Yogyakarta menyambut langkah Marsha yang ragu tapi yakin. Ia menyusuri jalan kecil berdasarkan alamat yang ia dapat dari panitia pameran. Sampai akhirnya, ia melihat papan kayu dengan tulisan yang sudah ia baca di brosur, "Dari sampah menjadi harapan." Ia melangkah pelan ke arah kios kecil itu. Dan, di sana, duduklah Derry, masih dengan senyum tenang, tapi kini dengan wajah lebih dewasa. Matanya menatap langit, seolah berbicara dengan semesta Derry. Suara itu lirih, tapi cukup untuk mengguncang dunia. Derry menoleh perlahan. Sejenak, waktu berhenti. Marsha berdiri di sana, dengan syal merah muda yang masih sama seperti dulu. Matanya berkaca-kaca, dan senyumnya lebih hangat dari matahari senja manapun. "Maaf, aku lama," katanya. Derry berdiri, langkahnya pelan, lalu ia berdiri di depan Marsha menatap wajah, yang selama ini hanya hadir dalam mimpi. "Aku nggak pernah pergi dari menunggumu," jawab Derry. Tanpa kata lebih lanjut, mereka berpelukan. Tak ada penjelasan panjang.
Tak perlu janji muluk, hanya hati yang akhirnya kembali pulang ke tempat yang tak pernah berubah. Senja itu, dua dunia yang dulu terasa mustahil untuk bersatu, akhirnya menyatu bukan karena tak ada perbedaan, tapi karena mereka mau berjalan lebih jauh, menunggu lebih lama, dan percaya lebih kuat. Karena cinta yang tulus tidak selalu datang cepat, tapi ia selalu kembali tepat. Hari itu, pelukan mereka bukan sekadar pertemuan dua tubuh, tapi kembalinya dua jiwa yang sempat dipisahkan waktu, jarak dan harapan yang hampir padam. Tak ada suara, kecuali degup jantung yang saling menyambut satu sama lain. Sore itu, langit Yogyakarta seolah tahu bahwa sesuatu yang indah sedang terjadi. Angin berhembus lembut, burung-burung kecil berterbangan melintasi cakrawala senja, seperti merayakan cinta yang akhirnya pulang ke tempatnya. Marsha menatap mata Derry dengan penuh kelegaan. Aku pikir kamu gak akan menungguku. Derry menghela napas pelan, lalu tersenyum. Aku sempat berpikir, kalau kamu gak datang juga, mungkin aku harus belajar hidup dengan rindu yang gak punya alamat. Tapi, ternyata, semesta masih sayang sama aku. Mereka duduk bersama di depan kios kecil milik Derry. Di antara tumpukan kardus dan botol plastik yang tertata rapi, ada meja kayu sederhana dan dua cangkir kopi hangat yang dibuat oleh tetangga sebelah. Malam perlahan turun, tapi kehangatan antara mereka tak sedikit pun surut. Malam itu, mereka bicara panjang lebar tentang mimpi, tentang luka, tentang bagaimana hidup telah membawa mereka pada jalan yang tak mudah tapi jujur. Marsha menceritakan semua yang ia lewati di Bandung, tentang rasa bersalahnya yang terus mengendap, tentang doanya setiap malam agar Derry tak menyerah. Derry pun menceritakan semua perjuangannya tentang bagaimana ia hampir menyerah, tentang hari-hari tanpa kabar, dan tentang dorongan dari satu surat sederhana yang membuatnya bertahan. Dan di tengah malam yang sunyi, Marsha berkata pelan, Derry, kalau kamu masih mau, aku ingin membangun hidup bersamamu. Dari awal, dari sini. Derry menandok, menatap tangannya yang kasar, lalu memegang tangan Marsha yang halus namun tegas. Aku nggak bisa janji hidup kita bakal gampang, tapi aku janji, aku akan selalu jujur, dan selalu mencintaimu tanpa syarat. Marsha mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa bulan kemudian, sebuah acara kecil digelar di halaman kios Derry. Hanya ada kursi kayu sederhana, hiasan dari botol bekas yang dijadikan lentera, dan bunga liar yang dipetik dari sekitar kampung. Tapi senyum orang-orang yang datang pemulung. Tetangga, anak-anak kecil semuanya hangat dan tulus. Di sana, di bawah lampu sederhana, yang digantung di antara dua tiang bambu, Derry dan Marsha mengikat janji. Tak ada gaun mahal, tak ada orkestra megah, tapi cinta yang mereka tunjukkan jauh lebih nyata dari apapun yang pernah ada di panggung pernikahan manapun. Marsha mengenakan kebaya putih, sederhana dan selendang merah muda, selendang yang dulu ia pakai saat pertama kali bertemu Derry. Dan Derry mengenakan kemeja putih polos, celana hitam yang dipinjam dari tetangga, serta topi lamanya yang sudah dijahit ulang. Derry, ucap Marsha sambil menahan air mata. Aku tidak menyesal menunggu. Bahkan kalau waktu memutar ulang, aku tetap akan memilih jalan yang sama, meski harus jatuh dan terluka lebih dulu. Derry menggenggam tangannya erat. Marsha, kamu datang di hidupku bukan sebagai kejutan, tapi sebagai jawaban. Dan aku akan terus mencintaimu, bahkan saat dunia mulai berubah. Setahun setelah pernikahan mereka, kios kecil itu tumbuh menjadi tempat pelatihan bagi para pemulung muda. Marsha mengajar anak-anak menggambar dan membaca, sementara Derry terus membina warga untuk memilah dan mengelola sampah dengan baik. Nama mereka mulai dikenal, tapi bukan karena kisah cinta mereka yang seperti dongeng, melainkan karena kesederhanaan, keberanian, dan ketulusan dalam mencintai, bekerja, dan bermimpi. Orang-orang yang dulu mencibir kini menghormati. Keluarga Marsha, terutama sang ayah, akhirnya datang berkunjung. Ia duduk bersama Derry di bangku kayu, menatap cucu pertamanya yang tertidur di pelukan Marsha. Saya salah menilai kamu, Derry, ucap ayah Marsha pelan. Tapi, terima kasih, karena kamu tidak pernah berhenti mencintai anak saya, bahkan ketika kami semua menyerah. Derry hanya tersenyum. Saya juga berterima kasih, Pak, karena tanpa semua rintangan itu, mungkin saya tidak akan tumbuh jadi seperti ini. Kini, jika kau berjalan ke pinggiran kota Yogyakarta dan menemukan papan kecil bertuliskan, dari sampah menjadi harapan,
rumah edukasi dan cinta. Maka disitulah kisah ini terus hidup. Kisah tentang Derry dan Marsha, dua insan dari dunia yang sangat berbeda, tapi dipersatukan oleh satu hal yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Cinta yang sabar. Cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keteguhan untuk bertahan ketika dunia berkata tidak mungkin. Perbedaan bukan alasan untuk menyerah, melainkan alasan untuk saling melengkapi. Kadang, cinta datang dari tempat yang tak terduga, dari tumpukan sampah, dari hati yang dianggap tak berharga, tapi justru paling murni. Dan yang terpenting, cinta tidak harus mewah, cukup tulus dan berani. Akhir dari kisah ini, bukanlah mereka bahagia selamanya, tapi mereka terus berjuang bersama selamanya.